Baik, selamat jumpa kembali. Saya buka Pak. Kan zaman janji narasumber lagi. Ya. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Pak Aris dan saya lagi menjadi host sebelum jadi ditunjuk sebagai narasumber. Hutang Pak Aris ke saya dan pemirsa adalah membahas temannya lontong dan kupat. Namanya lepet. Nah, mungkin pemirsa penasaran, ada apa dengan lepet? Filosofinya apa? Tapi membuatnya bagaimana? Oke. Dituntaskan Pak Aris. Ya. Oke, monggo Pak Aris. Oke, terima kasih. Ya. Ini adalah jatah saya diambil terus kalau ketemu Pak Kromo. Jadi saya bukan host sekarang, jadi narasumber. Kita diskusi. Itu dari sisi DKV Pak ya. Oke. Begini, lepet Bapak Ibu, kita sudah tahu lepet biasanya, terutama Pak Kromo, paling seneng ini ya membuat dosa dari lepet. Di alun-alun kalau lihat orang yang lewat begitu, wih lepet liwat. Nah, itu loh bisa. Kenapa seperti itu? Karena memang bentuknya itu yang pelenuk meletet. Nah, sebelum masuk ke situ, rekan-rekan gini Pak Kromo, lepet itu ada filosofinya dari namanya. Lep itu artinya silep dan pet itu artinya rapet. Silep itu apa? Kita lelap tertidur. Bukan. Oh, barangkali kita lelap silep tidur. Selep itu Pak, itu silep, bukan silep ya kan. Nah, kalau silep itu adalah tertutup. Jadi misalnya tenggelam. Keselep. Iya. Jadi misalnya saya membuat baju itu kepanjangan, itu namanya silep. Kita makan nasinya banyak, lauknya sedikit. Itu namanya lauknya silep. Jadi tertimbun atau tertutup. Silep Pak. Kalau petnya sendiri? Petnya itu rapet. Ya, jadi makanya kenapa kok beda cara pembuatannya, karena memang bentuknya harus tertutup dan rapet. Rapetnya itu biasanya disimbolkan dengan tali. Jadi kayak saya ini kena rapet ya. Nah, jadi masuk kategori lepet duduk kan. Nah, sekarang gini, kenapa itu ada? Iya, maknanya Pak. Maknanya itu gini, artinya kalau itu munculnya pas lebaran Pak, biasanya pas lebaran. Betul. Makanya tadi kita bahas lontong. Itu pasti saudara. Hidangan pas lebaran. Lepet itu artinya kita harus menutup dengan rapat semua dosa-dosa salah-salah teman kita. Misalnya saya tahu kalau Pak Kromo sukanya di alun-alun. Jangan dibuka Pak. Katanya lepet. Iya, lepet. Mohon maaf. Iya. Sekarang dilepeti ya kan. Oke. Jadi itu harus dirapat, tidak dibuka. Nah kayak gitu. Tapi tapinya sekarang malah penyajiannya lepet itu kayaknya ada yang malpraktek. Jadi gini, maksudnya apa? Gini, penyajiannya itu adalah talinya dibuka, diudari. Padahal pada saat penyajian itu jangan diudari, karena biar yang makan itu harus buka dulu dengan susah payah. Nah, ada usaha. Ini rapet iki. Nah, itu filosofinya. Nah, lepet itu Pak, ada sedikit perbedaan dari bahan dan dari cara pengemasan dibandingkan dengan saudaranya yang sebelumnya, yaitu lontong dan kupat. Oke. Kalau lontong sama dengan pembungkusnya sama, yaitu daun. Namun ada namunnya. Kalau lontong ini itu hanya separuh ukurannya. Iya. Nah, lepet ini harus padat. Kalau seandainya bungkusnya sekian harus berapa? Harus terisi penuh. Karena ruang kosong kayak lontong. Tidak ada ruang kosong kayak lontong. Itu untuk lepet. Sehingga nanti pada saat dia di tanah, maka akan bentuknya langsung meletet. Nah, kayak baju saya meletet. Oke. Nah, itu cara membuatnya. Terus yang kedua, lepet ini memang bisa dibuat dari 2 pembungkus Pak. Kita sebelum masuk ke bahannya, 2 pembungkus. Bisa pakai janur, bisa pakai daun pisang Pak ya. Daun pisang. Nah, dua-duanya syaratnya harus ada pengikatnya. Itu syaratnya. Makanya jangan sampai dibuang ini pengikatnya, karena itu adalah bagian dari syarat, yaitu rapetnya. Betul. Dan dua-duanya sama. Waktu pakai janur itu juga gitu, ngisinya harus padat dan rapet, sehingga pada saat ini tetap kelihatan meletet-meletet, gitar ya. Terus dari janur sendiri kan ada 2 macam itu Pak Aris. Ada yang
diputar, naik jalur itu dilipatkan itu diikat. Betul. Nanti ikatnya ini harus. Ikatnya, walaupun diputar-putar gini Pak, itu biasanya tetap harus ada ikatannya. Ya, harus ada ikatannya. Oke. Terus mananya untuk kehidupan kita Pak? Kedilep apa tadi? Kesilep. Apa itu maknanya untuk kita Pak? Itu tadi maknanya tadi bahwasanya kita kalau ketemu sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, sudahlah walaupun kita tahu aibnya, tapi jangan diobral. Justru malah tidak menghibah Pak. Enggak, jangan sampai hibah ya kan. Kalau ada orang lainnya enggak apa-apa langsung ya kan. Oke. Nah, sekarang bahannya yang membedakan. Begini, Pak. Lepet itu masuk kategori jajanan. Kalau lontong tadi kan makanan. Nah, ini jajanan. Nah, bahannya itu bukan dari beras tapi dari ketan. Karena itu jajanan ya kan. Dan di sini asiknya memang lepet ini itu ada satu filosofi lagi, yaitu monggo Pak. Ada iklan lewat kelewat. Oke. Jadi dari campurannya itu kelapa Pak. Nah, filosofi di kelapa sini santan bukan? Bukan Pak. Bukan, jadi kelapa parut. Iya. Tapi jangan yang tua, jangan yang muda. Wah, ini bagus. Sulit. Jadi jangan membedakan kelapa, nggak boleh tua, nggak boleh muda. Kalau tua itu kelapa itu harusnya untuk diambil santannya, Pak, ya. bukan fisiknya. Iya. Tapi kalau terlalu muda, fisiknya masih nggak bisa cengkir Pak, ya, nggak muncul. Makanya yang sekarang ini memang kelapa muda itu fisiknya, jadi dicampur, diparut terus dicampur fisiknya. Nah, pemuda itu memang harus melakukan aktif. Enggak diperas, enggak bisa. Tapi kalau yang tua itu memang bukan fisik tapi diperas. Nah, di sini nih maksudnya lepet tadi itu yang paling banyak biasanya itu nahan dirinya kurang itu pemuda. Makanya diparut di situ ada kelapa muda. Jadi harus hati-hati kaum muda kalau mau. Jadi proses pertimbangan pemuda kalau ada kekurangan Pak. Betul. Dulu baru gitu. Karena memang semangatnya pemuda Pak. Terus gini Pak, kan belum ada masih ada. Ada sedikit. Yang paling aktif untuk media sosial itu adalah pemuda. Nah, makanya jangan sampai budaya ghibah di media sosial itu menjadi budaya yang dianggap lumrah. Kalau itu dianggap lumrah, maka kurang makan lepetnya. Harus dikasih lepet yang banyak. Oke. Jadi gini Pak, di dalam lepet sendiri itu kan biasanya ada semacam kacang apa itu Pak? Kacang tolo. Nah, ini tujuannya untuk apa Pak? Gini, itu adalah butiran-butiran Pak. Kan gini, bahannya dari ketan tuh. Betul. Nah, ketan itu difilosofikan dia sebagai pengikat. Jadi butiran-butiran tadi itu nanti kalau kacang tolo itu hanya godok di sangrai sendiri, dia akan terpisah-pisah. Nah, di situ di dalam lepet tadi itu dia akan disatukan. Artinya kita individu-individu itu sebenarnya bisa disatukan asal ada satu wadah yang bermanfaat. Nah, artinya kita kalau sudah memaafkan, terus kemudian kita tahu ada kesalahan, tidak usah dibongkar dan kita semuanya masih saling bisa mengikat. Begitu Pak, kacang luar biasa. Memang kearifan dari nenek moyang. Iya, tapi pesan sponsor jangan ditambahi lagi Pak. Iya, karena saya sudah mentok ini. Nanti takut bisa jawab saya. Tinggal gini Pak, di tugas kita karena kita usianya sudah lumayan tua lah. Karena anak kita kelapa tua, kita berarti jalannya sudah susah, harus diperes ya kan. Makanan-makanan tradisional ini anak-anak kita kenal Pak. Betul. Terus terang Pak, di rumah itu kalau ada makanan semacam begini, itu anak-anak jarang menyentuh, jarang asik makan. Melihat aja enggak? Iya. Nah, ini tugas kita karena begitu luar biasanya nenek moyang kita membuat jajanan, membuat makanan, bahkan ada filosofi khusus. Betul. Ya, yang mendidik kita tentunya. Ya, artinya kita itu misalnya anaknya enggak mau makan, ya enggak apa-apa, tapi diberitahu, iki loh ada simbol-simbol di situ, dikenalkan. Sehingga barangkali kalau mau berkreasi, membuat sesuatu makanan yang sekarang Japanese, Korean food misalnya gitu ya. Itu namanya buat aja kearifan lokal yang punya makna. Gitu, Pak. Ini para kru sudah gini-gini Pak, artinya waktu kita habis. Yang tutup Pak Aris lagi ya? Oh gitu. Iya.
Terima kasih Pak Haris, saya juga saya manut. Ini borongan banget. ya kan, borongan. Jadi nanti saya gajinya yang terbanyak, wis jadi host narasumber terus jadi host lagi. Baik pemirsa, sahabat ruang guru, obrolan guru, sahabat obrolan guru, mohon maaf kita akhiri kita pembahasan lepet. Ingat yang kita bahas ini tidak terlalu bermakna dan yang bahas juga tidak terlalu bermakna, tapi kalau misalnya ada salah-salah saya mohon maaf. Itu kiranya kita akhiri pertemuan ini dengan Pak Kromo, guru bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salaman lagi Pak Haris.